Om Mama, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya di Om Mama season 1. Dan di episode kali ini bukan sebuah episode biasa karena kita kedatangan seorang narasumber yang mempunyai pengalaman yang mungkin saja sampai dengan saat ini tidak bisa dilupakan olehnya ketika mendaki Gunung Lawu via Ceto. Selamat malam Kak Firda. Halo, malam. Pengalaman yang mungkin saja tidak bisa dilupakan sampai dengan saat ini. Ya, pendakian Gunung Lawu via Ceto. Tidak bisa dilupakan ya. Nggak bisa banget. Jadi buat kalian supaya tahu, cerita ini sempat masuk ke salah satu website pendaki gunung di Indonesia ya. Ya. Dan ketika membacanya cukup ya nanti didengarkan sendirilah cerita dari Kak Firda. Jadi kalau boleh diceritakan ke kawan-kawan ceritanya seperti apa Kak Firda? Jadi waktu itu aku mendaki gunung itu kurang lebih 11 orang. Dengan perempuan itu cuma 3 orang termasuk aku. Itu sebenarnya kalau nanjak Gunung Lawu via Ceto itu nggak boleh ganjil. Tapi waktu itu dengan segala pertimbangan karena kita datangnya juga dari jauh-jauh ya, jadi nggak ada yang mau nih untuk dipisahkan. Jadi ya udahlah, mau nggak mau kita bersebelas. Awalnya kita memang nggak ada yang tahu kalau misalkan naik Gunung Ceto itu nggak boleh ganjil. Pada waktu sampai di base camp itu sekitar jam 3 itu kita istirahat sebentar, terus kita ke base campnya untuk pembayaran SIM-AXI segala macamnya. Terus salah satu tim leader aku tuh di briefing, tapi aku tuh nggak tahu gitu kalau misalkan si tim leader ini di briefing gitu. Jadi yang lainnya tuh lagi sibuk foto-foto. Si tim leadernya ini di briefing sendiri gitu. Setelah selesai, si tim leader ini nggak konfirmasi ke kita tentang briefingannya itu apa. Sekitar jam 4 itu kita mulai pendakian. 4 sore? Jam 4 sore. Habis berdoa bersama, cuma dibilangin nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh ngomong sembarangan. Terus ya udah kita jalan sampai di pos 1. Di pos 1 itu udah asar. Oh sudah asar. Ya, kita berhenti dulu. Pertimbangannya mau lanjut atau mau sholat asar dulu. Tapi anak-anak bilang lanjut aja. Nanti kita sholat asarnya dirapel sama sholat maghrib. Sebenarnya sih aku mikir, emang bisa ya gitu kan. Terus ya udahlah karena ngikutin anak-anak yang lain, akhirnya kita lanjut ke pos 2. Sampai di pos 2 itu keadaan udah agak gelap. Nah, kita juga nggak ada yang tahu di situ ternyata ada salah satu pohon besar yang udah dikarungin apa diselimutin gitu sama kain. Jadi tuh ada 2. Ada 2 pohon tuh sebelah sini sama sebelah sini gitu. Ini jalur. Itu yang satunya diselimutin sama kain Bali, yang satunya diselimutin sama kain putih. Kita nggak tahu itu kain putih itu kain apa. Nah, sebelah sininya itu ada kayak barak. Itu buat tempat persinggahan anak-anak kalau istirahat atau melakukan apa gitu di situ. Nah, kita sebagian ada yang sholat di situ. Yang aku bingung gitu, ada yang sholat asar sama maghrib dicampur, ada yang sholat maghrib sama isya dicampur. Ya akhirnya aku hanya sholat maghrib aja di situ. Selesai sholat, anak-anak pada bilang mau buang air kecil. Termasuk aku, kita bingung nih mau buang air kecil di mana ya. Akhirnya kata anak laki-laki, coba buang air kecil di bagian belakang aja, belakang barak. Supaya anak laki-laki ini nggak kelihatan gitu. Akhirnya termasuk aku juga buang air kecil di belakang. Dan ternyata kalau misalkan mau ditelusuri, itu sejajar sama pohon. Aliran itu sejajar sama pohon. Tapi kita sebenarnya nggak tahu menau pada malam itu. Dan banyak yang buang air kecil di situ. Perempuannya 2, aku termasuk sama teman aku. Yang lainnya laki-laki buang air kecil juga di situ. Selesai dari situ kita jalan itu langkah masih biasa sekitar 15 menit meninggalkan pos 2. Pertama langkah aku berat, itu kayak ada yang nyeret kaki aku. Nah, teman aku yang belakang tuh manggil, fit, itu kayak ada sesuatu di belakang. Ya siapa? Ya anak kecil dia bilang.
anak kecil. Ya udahlah biarin aja, nggak usah dipeduliin, aku bilang. Jalan aja, jalan lagi nih, jalan lagi, makin berat langkahnya. Tiba-tiba aku jatuh, brek gitu. Terus ada suara anak-anak kecil tuh kayak yang hahaha gitu. Itu suara apa sih? Gitu. Cuma yang lainnya pada bilang, udah diem, nggak usah dihirauin katanya. Jalan lagi, seliwer bergantian. Apa aja itu pasti lewat. Anak-anak tuh ada yang teriak, yang perempuan tuh ada yang apaan sih gitu, kayak ada yang dicolek. Terus kayak ada yang ditarik tasnya gitu kan. Terus jalan sampai akhirnya aku jatuh lagi yang kedua kali, berat dia tuh kayak ada tangan yang mau beginiin tangan aku, truk dia. Tapi salah satu teman aku yang namanya Deno ditempis, digituin sama dia. Aku bilang, apaan bang? Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, terlalu takut kata dia gitu. Oke. Masih kuat nggak? Dia bilang masih. Jalan lagi. Hampir mendekati pos 3, itu sekitar 10 menit lagi kalau nggak salah. Tiba-tiba aku jatuh, brak, dan muntah. Di situ muntahnya adalah muntah darah. Muntah darah? Iya, karena pas disenterin gitu sama si Adam, Fit lu sakit apa? Kok bisa berdarah? Dia bilang gitu. Banyak itu? Ya, ya gimana ya, kayak ingus gitu lah. Aku bilang, gue gak sakit apa-apa, cuma emang sakit aja di sini. Kayak sesak gitu dia. Yaudah, istirahat. Akhirnya Adam bilang, break dulu deh di pos 3, kita masak atau minum dulu. Ya udah kita break. Itu kurang lebih jam 10, setengah 11 malam. Udah nyampe di pos 3, keril ditata-tata, aku duduk di antara keril, nggak inget lagi apa-apa. Aku tuh perasaan aku tuh kayak tidur, gitu kan, tidur. Cuma menurut teman-teman aku yang lain, saat itu aku tuh kayak orang hipotermia. Dari kaki sampai badan itu udah dingin, diguyak-guyak kayak apapun itu aku nggak mau bangun. Sampai akhirnya ditidurin, digantiin badannya, bajunya maksudnya. Itu kan takutnya hipotermia ya. Ternyata aku nggak bangun-bangun. Sampai akhirnya dicek nadi sama nafas, itu timbul hilang. Udah sampai seperti itu nadinya? Udah seperti itu. Akhirnya teman-teman itu baca Yasin, ketakutan. Itu udah kayak orang mati, diyasinin sama 10 orang. Itu mereka udah pada nangis semuanya. Si Deno ini kayak ngerti gitu, kayak dia kan juga bisa ngeliat juga kan. Bisa ngeliat. Dia juga bisa ngobatin juga gitu kan. Akhirnya sama Deno tuh dibangun-bangunin. Fit inget pulang gitu ya. Cuma aku nggak bangun-bangun. Tapi pada saat itu nggak sadar ya? Nggak sadar sama sekali. Aku cuma diceritain sama si Adam sama si Kak Anti gitu kan. Terus udah, akhirnya itu kalau nggak salah 2 jam aku kayak gitu, 2 jam. Tapi yang seingat aku tuh kayak mimpi diajak main sama 3 orang, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Mereka parasnya bagus-bagus, kayak pendaki biasa aja. Kita ketemu, terus aku diajak main, diajak cerita. Yang namanya si Aris Munandar ini almarhum, si laki-laki ini mau cerita sama aku sama mau minta tolong. Yang 2 orang ini mau cerita, mereka kayak berebutan aku gitu loh. Yang satu mau cerita, yang satu mau minta tolong gitu. Akhirnya kita duduk bareng nih di salah satu pohon. Ya udah, lo mau cerita apa, gue dengerin. Aku bilang gitu kan. Ya udah, aku maunya gini. Mereka ribut di situ. Sampai akhirnya mungkin si Deno itu ngobatin aku atau gimana nggak ngerti. Aku sadar. Nah sadar itu aku udah batuk-batuk segala macem. Tapi aku histeris di situ, nangis histeris kayak orang ketakutan segala macem. Karena pada saat aku sadar, aku ngeliat di depan aku itu tuh kayak ada bayangan tuh tanda kayak lagi ngawe-ngawe gini. Ya itu aku takut banget karena emang mukanya jelek banget ya sumpah. Itu langsung dipeluk sama Deno, langsung dibacain syahadat, langsung dibacain surat apapun gitu sama dia. Terus aku sadar, ditanya sama Deno, lo ngeliat apa? Gitu. Enggak, gue nggak ngeliat apa-apa gitu. Tadi di situ ada apa? Gitu.
Gue nggak tahu di situ nenek-nenek atau apa, cuma parasnya jelek banget, menjijikan banget gitu kan. Sekarang masih ada, udah nggak ada gitu. Tapi pas giliran nengok ke belakang ternyata ada lagi, nangis lagi, histeris lagi, sampai akhirnya Deno bilang ini nggak bisa kita terusin untuk perjalanannya, mendingan buka tenda lah di sini gitu. Padahal di situ nggak boleh buka tenda, sama sekali nggak boleh. Di pos 3, pos 4, pos 2 itu nggak ada yang boleh buka tenda. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu ibaratnya gerbang dimensinya mereka. Oh. Gitu, nggak boleh. Si Deno itu tim leadernya bukan? Bukan, dia sweeper sih bagian belakang. Itu tidur nggak ada yang nyenyak. Karena ternyata bukan aku doang yang denger. Jadi kita tidur itu jejak-jejak kayak orang jalan tuh bak 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 bak. Padahal kita tahu itu rombongan terakhir itu ikutan ngecamp juga. Akhirnya 3 orang dari Semarang, namanya Mas Gondrong, itu akhirnya ikut ngecamp. Itu rombongan terakhir yang banyak, nggak ada lagi rombongan. Karena waktu itu kita ngeliat di base camp itu cuma ada 5 rombongan yang ikut nanjak. Udah selesai, kita mau tidur sampai jam 4. Itu jejak langkah orang-orang tuh lari. Terkadang ada kuda yang ngeringik yang kuda gitu. Iya. Jadi kayak kuda dikendarain gitu terus yang gitu-gitu. Gimana sih? Enggak ngerti lah kuda kayak gitu. Jalan terkutuk ya. Sampai akhirnya sekitar jam 4 kurang itu aku mau pipis, nggak ada yang berani nganterin. Akhirnya katanya udah pipis di depan tenda aja, gitu kan. Ya udah pipis lah depan tenda. Si Adam cuma kepalanya doang nongol dari tenda gitu kan. Itu bunyi suara gamelan. Ada suara gamelan juga ya? Itu suaranya kenceng banget. Itu posisi kita udah di 1700. Seharusnya dimana kita udah jauh banget sama rumah penduduk kan. Itu suaranya kenceng banget, bener-bener kayak orang hajatan gimana sih, tangting. Ditanya sama Adam, lo denger? Ya udah, tapi di belakang banyak pengantin. Pengantin apaan sih, Fit? Kata Adam. Nggak ada pengantin. Itu di belakang ada pengantin. Dia lagi jalan ke sini. Mampus, udah cepetan. Masuk. Ya udah akhirnya masuk ke tenda. Itu bener-bener suara kayak pengantin lagi diarak. Itu lewat tenda kita, bro. Lu sempet lihat Mbak pengantinnya? Sempet. Jadi posisinya ini kan begini. Ini agak datar gitu kan. Ini pengantin ini lagi nanjak gini. Jadi kelihatan kayak kepala seginilah. Itu tuh lagi diarak gitu. Itu suaranya kedengeran, semua pada denger. Akhirnya semuanya nggak ada yang bisa tidur sampai jam 5 pagi pas subuh. Akhirnya yang tadinya kita rencananya jam 5 pagi mau lanjut tepar semua, akhirnya baru bangun itu 9:30. Udah selesai packing segala macam, lanjutin perjalanan. Itu dari pos 3 ke pos 4 treknya lumayan, nanjaknya lumayan, batu-batuannya lumayan, ngerangkaknya juga lumayan. Sampai akhirnya tanjakan terakhir mau sampai pos 4 itu tanjakannya lumayan sekitar 80 derajat, batu-batuan. Dan kalau kita mau nyampe ke posisi landainya itu harus pegangan sama pohon. Nah ketika aku mau pegangan pohon, truk pas dangak begini, itu ada 3 orang yang di mimpi aku, mukanya segini tapi dengan keadaan posisi kebakar. Itu aku kaget, lepas dari pegangan karena kagetnya itu jatuh brak. Yang nadangin itu si Adam. Diginiin sama Adam, badannya set supaya nggak jatuh terus, dibangunin. Kenapa? Gue nggak mau untuk melanjutin naik ke atas. Kenapa? Gue takut gitu. Ada yang jagain di depan. Apaan yang jagain? Anak-anak pada gitu kan. Nggak itu 3 orang itu. Ya, aku tuh ngeliat dari bawah tuh 3 orang itu cuma gitu kan. Ayo sini. Cuma gitu dong. Nggak mau. Itu aku lari dikejar sama Adam.
Akhirnya dari 11 orang itu yang ngalah untuk nggak ikut ke atas itu Adam. Yang lainnya tetap naik ke atas dengan 9 orang itu. Janji lagi. Itu jam berapa Mbak kalau boleh tahu? Itu sekitar jam 11 siang. Oh, jam 11 siang. 11 siang hampir mau zuhur juga sih. Nanti lu kalau misalnya ngelewatin pos 2, jangan biarin si Vida sendirian. Kalau Vida lari lu kejar gitu kan. Turunlah berdua tuh. Sampai di pos 2 memang benar ternyata si pohon itu ada dililit kain bali, satunya dililit sama kain kafan. Oh, ternyata kain putihnya kain kafan ya? Kayaknya sih kain kafan, karena potongannya kayak kain kafan. Nah, terus udah sampai di pos 2 tuh kayak udah ada yang manggil. Ngapain balik lagi? Oh, gitu? Iya. Terus aku tuh yang ngomong sendiri yang kayak, ya kenapa? Ya gue mau pulang, gue gak mau ikut begitu. Cewek cowok? Suaranya samar-samar sih, kayak cewek sih. Kayak udahlah, jalan lagi sana jalan. Nggak mau begitu, sama nangis lagi di situ. Adam tuh yang udah, aduh Fit, udah kenapa sih sembuh begitu kan. Itu kayak orang gila gitu. Padahal siang-siang ya? Siang-siang. Sampai akhirnya sama Adam digeret. Ayo udah buruan cepetan. 10 menit ngelewatin dari pos 2. Itu ada burung. Kayak burung nggak ngerti ya, burung jalak atau burung apa. Itu kayak terkenal banget di laut. Itu dia muter-muterin kita berdua. Terus dia bilang, kayak ngasih tanda ke bawah gitu kan. Oh, iya gitu ke ya? bawah. Iya ini aku mau ke bawah, aku bilang gitu kan. Ya udah, terus dia bunyi gitu ke bawah. Dia kayak ngasih tunjuk, ayo ke bawah, karena dia muternya seret ke bawah terus. Oh, kayak gitu ya? Ntar dia berhenti, muter lagi ke bawah. Dia nggak pernah ke atas gitu. Akhirnya ngikutin, sampai turun di Candi Ketek tuh ketemu bapak-bapak. Aku nggak tahu itu bapak-bapak bisa ngeliat atau nggak ngerti. Si bapak-bapak itu ngomong gini, Cah Ayu mau kemana? Dia bilang gitu kan. Hah? Cah Ayu begitu. Si Vida Pak, oh gitu kan. Ih kamu cantik banget loh, kayak ratu loh gitu ya. Ratu loh, apaan sih loh ya? Iya itu kayak ratu, mukanya cantik banget gitu. Ngapain bawa ini yang katanya apa sih buat pengantin? Melati gitu ya. Melati ya buat pengantin sih. Wangi banget kamu, wangi banget gitu kan. Aku cuma mikir di situ, ih ini bapak-bapak apaan sih loh ya? Nyeremin banget loh hati kan. Udah tuh jalan selepas Candi Ketek ada kayak turunan gitu, ketemu lagi si Mbah tuh sampai gini gitu kan. Lah harusnya kan aku kan yang muda gitu kan, ini dia sampai begini ya. Si Adam sampai gini, gila temen gue sakti nih gitu. Orang tua aja sampai nunduk sama lo, nggak ngerti gue Adam gitu kan. Udah ayo buruan. Adam tuh udah mulai ketakutan gitu lah. Sampai mau nyampe base camp yang namanya Pade Anggoro tuh udah begini aja, senyum. Itu aku udah mulai sakit tuh badan. Ditanya lah sama si Pade Anggoro itu apa? Siapa dia? Dia orang base camp. Oh, yang jaga. Yang jaga base camp. Dia juga kayaknya bisa juga sih kayaknya. Dia juga yang dituain di base camp juga sih. Oh. Dia nanya, gimana nanjaknya, sukses? Enggak, aku bilang. Terus kenapa kau pengen nangis? Badan aku sakit semua, aku bilang gitu kan. Oh yaudah sini, masuk. Cerita kenapa? Di situ aku nangis lagi, histeris lagi. Akhirnya ditanya lah sama si Adam. Nah menurut Adam cerita Adam ngomong, iya si Vida gini mengalami kejadian kayak gini gitu kan. Si Pade ini cuma ketawa aja. Akhirnya si Pade nanya sama aku kan, kamu ketemu siapa? Dan aku nyebutin salah satu nama, Kartini. Yang si Pade Anggoro tuh shock di situ. Ya ampun gitu doang. Akhirnya ngambil buku gede. Nggak tahu itu buku apaan. Coba cari yang namanya Kartini. Gitu. Ini menurut Adam nih cerita. Aku cari, tak, ini Pak Kartini ya. Ya udah, yang di base camp cuma ya salam, lagi-lagi. Jadi gitu. lagi-lagi tuh kayak udah sering gitu ya? Lagi-lagi ternyata aku adalah orang sekian yang
diajak interaksi sama almarhum. Si Pade Anggoro itu ya cerita kalau dulu tuh ada kejadian kebakaran laut tahun 2011 atau 2009 gitu lupa. Itu kebakaran yang paling dahsyat. Harusnya kena Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang. Tapi apinya sedikitnya kena Candi Cetok, yaitu di pos 4 yang pas aku mau naik itu. Nah, itu kena 9 orang. Pendaki itu langsung ke Panggang. Meninggal semua. Termasuk si Kartini, termasuk si Aris Munandar itu. Yang tadinya aku nggak ngerti sama sekali si Kartini ini siapa, Aris Munandar ini siapa, aku nggak ngerti sama sekali. Cuma diceritain segala macam, akhirnya si Pade Anggoro ini tahu mungkin aku bisa ngelihat atau gimana, dipancing di sini ada apa, di sini ada apa. Akhirnya aku cerita semuanya sampai aku bilang di Pasar Dieng itu di pos 5 itu ada kayak harimau besar. Terus nanti aku lurus lagi dari Pasar Dieng itu, kalau misalkan mau ke puncak belok kanan lurus, aku ngambil ke kiri itu ada turunan. Itu di situ ada gua besar banget. Itu yang jaga si harimau itu, harimau putih itu besar. Itu dibenarkan sama si Pade Anggoro. Terus aku bilang di Pasar Dieng ada segala macam bentuknya ini, itu dibenarkan juga. Terus dia ada Hargo Dumilah, aku bilang ada orang yang pernah bunuh diri ini, itu pernah dibenarkan juga sama si Pade. Jadi Kak Firda bisa melihat ya, ada yang pernah bunuh diri di situ. Jadi tuh di situ tuh pada saat si Pade Anggoro itu mancing, itu kayak penglihatan aku tuh kayak kebuka semua gitu. Jadi dengan gamblang tuh aku cerita semuanya. Ada ini, ada ini, ada ini. Padahal pas daki nggak lihat. Belum sampai sana. Belum sampai sana. Dipancingnya keluar tuh. Keluar. Semuanya keluar. Sampai akhirnya dipancing juga di dekat base camp. Jadi di dekat base camp itu tuh dulu ada bekas dapur umum. Itu dikasih tahu juga. Di situ ada apa? Aku bilang ada nenek-nenek suka masak, suka makan singkong di situ. Sekarang nenek-neneknya kemana? Ditanya sama si Pade Anggoro. Aku bilang kayaknya udah nggak ada deh. Aku bilang gitu kan. Nenek-nenek ini namanya siapa? Aku bilang Bude Sumiati ini. Dan itu dibenarkan. Sampai namanya tahu ya? Iya, nggak tahu itu. Sadar nggak sih? Aja. Ngomong gitu sadar nggak sih? Nggak ngerti aku. Kayak nggak sadar gitu. Tapi sih. Emang sebelumnya punya kemampuan kali? Kalau buat ngelihat kayak gitu sih aku bisa sih memang. Memang indigo ya? Nggak tahu namanya apa. Tapi aku memang bisa sih. Cuma pas dipancing sama Pade Anggoro itu keluarlah semuanya akhirnya. Akhirnya dibenarkan iya, benar di sini ada ini, ada ini, ada ini. Terakhir disuruh mandi di Sendang namanya. Di pelataran Candi Cetok itu ada kolam. Itu kolamnya gede banget. Itu namanya kolam suci Sendang apa aku lupa namanya. Nah itu kalau orang yang buat ngebersihin badannya dari penyakit-penyakit kayak penyakit teluh, apa di guna-guna segala macam itu di situ. Oh di situ tempatnya. Tempatnya. Aku diajak ke sana mandi. Ya itu, Pade Anggoro cuma cengar-cengir ya. Paling sesekali ngasih tahu itu ada apa gitu. Itu ada apa gitu. Sampai akhirnya aku tiba-tiba sebelum masuk ke sesi Sendangnya itu aku berlutut dulu. Pade udah tahu tuh di situ. Si Adam ya nggak tahu, lu ngapain gitu ya kan? Udah cepetan ikutan berlutut. Karena yang aku lihat adalah di tengah-tengah kolam itu ada kayak pohon gede banget. Aku nggak tahu itu pohon apa. Daunnya jarang-jarang, tapi rantingnya tuh gede-gede banget. Itu dililit lagi sama kain bali. Ternyata di situ ada yang nunggu kayak ratu gitu, badannya ular, mukanya manusia, tapi wajahnya cantik banget. Itu ratu, rambutnya itu panjangnya nggak habis-habis. Nah aku berlutut dulu, aku minta izin sama dia, sama si Pade juga dibilang tata krama dulu gitu. Ya aku tata krama dulu sama dia, minta izin aku boleh mandi apa enggak karena aku begini. Menurut dia oke, boleh. Aku masuk sama si Pade, dikasih uang logaman, disuruh untuk lempar ke si kolamnya itu.
Habis itu aku baru mandi. Dan itu rasanya kayak disabet-sabet Pas mandi tuh. pas mandi. Itu padahal airnya dingin, seger banget. Tapi bagi aku itu kayak disabet pakai sapu lidi. Sakitnya luar biasa sampai pada merah sini. Itu Abis mandi merah tuh. merah. Kayak bener-bener orang disabet. Dan itu aku nangis-nangis. Udah selesai mandi, dikasih minum, dikasih apa sih, beras ya. Kan di sana kan masih kayak Hindu atau Buddha gitu, aku lupa. Oh Kayak iya. tuh pakai beras apa gitu, kayak bali-bali gitu. Terus dicipratin air gitu. Sampai yang orang situnya pun bilang, ini ngapain sih anak ini harus nanjak lewat sini? Dia mau matiin dirinya sendiri gitu. Ya kan aku mana tahu ya, Iya. nggak ngerti sama sekali gitu kan. Si Padeh Anggoro cuma bilang, ya namanya anak muda, antusiasnya lagi menggebu-gebu, dia bilang gitu. Iya, dia nggak boleh. Lain kali kalau misalkan mau nanjak laut via cetok harus didampingi, dia bilang gitu kan. Nggak bisa dia sendirian, yang ada mati dia belum sampai sana gitu. Padahal aku sendiri nggak punya keturunan cepu, terus nggak punya darah yang sesama kayak si Prabu-Prabu itu tuh nggak ada. Soalnya kan yang nggak boleh naik Gunung Lawu itu kan orang cepu, itu nggak boleh sama sekali karena mereka baru masuk aja tuh bisa hilang, bisa mati. Oke gitu ya pantangannya. Iya, Ya. pantangannya. Karena dulu kan kisahnya itu kan si Prabu apa gitu lupa, itu berantem sama warga cepu. Dia dikejar-kejar, makanya mengasingkan dirinya di laut sampai akhirnya didendam. Kalau ada orang cepu yang bisa naik Gunung Lawu lewat cetok, ya pasti hilang, kalau nggak mati. Gitu. Udah selesai, aku akhirnya sama Adam memutuskan untuk pulang. Udah sampai di Jakarta, itu aku penasaran banget. Si Kartini itu siapa sih gitu kan? Aris Munandar ini siapa sih ya? Kok bisa sampai di otak tuh nggak hilang-hilang gitu kan? Sampai akhirnya aku buka Facebook, ceritanya mau nyari Aris Munandar gitu. Biasanya kan orang kalau misalkan ngeliat di Facebook kan kelihatan semua profilnya gitu kan. Nyari, nge-searching gitu, truk Aris Munandar. Yaudah, aku buka, truk. Ya Tuhan, itu udah 5 tahun temenan di Facebook sama almarhum Aris Munandar dan almarhum Kartini. Dua-duanya Sudah berteman ya? sudah berteman di Facebook selama 5 tahun. Yang itu aku nggak ngerti sama sekali. Padahal mereka nggak kenal tuh. Nggak kenal, aku pun juga nggak kenal sama mereka berdua. Padahal almarhumahnya meninggal tahun 2011 itu. 5 tahun yang Jadi sebentar gue bingung nih. Jadi Kak Firda temenan sama mereka berdua? Mereka berdua. Oh bukan Kak Firdanya? Aku temenan di Facebook. Oh. Jadi cuma udah temenan temenan di Facebook. Iya. Jadi kan kalau dulu kan mungkin kan ada yang nge-add confirm tanpa harus dicek-cek dulu kan. Kalau zaman-zaman dulu kan main confirm aja udah yang nge-add gitu kan. Ya udah pas giliran searching Aris Wah Munandar itu gila sih. udah temenan di Facebook. Merinding gua. 5 tahun. Dan itu ada temennya juga yang temenan sama aku di Facebook juga, namanya Dedi. Terus akhirnya aku karena penasaran ya, kontak lah si Dedi itu, cerita-cerita. Ya dia kaget gitu kan, karena ternyata aku ini orang sekian kalinya juga yang laporan sama dia. Oh Kalau udah ketemu sering ya? sama si almarhum gitu. Akhirnya diceritain sama si Dedi ini, oh mungkin ini Mbak, seperti biasa Mas Aris mau minta tolong, dia bilang. Iya sih, memang di mimpi aku dia mau minta tolong gitu kan. Emang minta tolong apa kalau aku boleh tahu, aku bilang. Jadi itu si Aris ini sebelum naik ke laut itu dia mau nikah. Dia mau nikah sama pasangannya. Rencananya itu mereka mau mendaki bareng dan mau buat kayak video-video gitu di atas gunung. Sama si Arisnya ini mau ngelamar di atas gunung. Tapi si ceweknya ini gak dapet restu. Karena lamaran sama tunangan tuh mereka udah selesai, tinggal nikahnya doang. Tapi mungkin pengen bikin video untuk diputer nanti pernikahan kali ya. Pengen bikin yang beda, mereka pengen bikin video itu di gunung gitu.
Akhirnya karena si perempuan ini nggak dikasih restu untuk nanjak, si Aris tetap nekat mau nanjak. Aris dari Semeru itu ke laut sendiri tanpa si cewek ini. Akhirnya dia bawa cincin segala macam, pas mau pulang itu kena kecelakaan tersebut. Nah mungkin menurut si Mas Dedi ini, mungkin si Aris mau minta tolong untuk aku ngambilin suatu barang yang ada di carrielnya dia. Mungkin katanya, karena udah sering banget yang ketemu almarhum di Lahu itu, dia minta tolong memang. Dan memang di sana si Mas Kris sama Pade Anggoro ini memang cerita semenjak ada kejadian itu ada 2 carriel itu yang nggak bisa dibawa turun dari laut. Itu nggak tahu carrielnya siapa. Jadi carrielnya itu nggak gosong, nggak kenapa-napa, rusak juga enggak, cuma kena debu-debu apinya itu aja, percikan itunya aja, itu nggak bisa dibawa turun. Mau tim Basarnas, mau orang pinter, mau siapapun ngangkat itu carriel nggak ada yang bisa. Itu beratnya minta ampun. Sampai akhirnya ya udahlah nggak usah diturunin, diimin aja di situ. Mungkin memang itu punyanya dia untuk nggak usah dikutak-katik begitu, sampai nanti ada orang yang bisa untuk ngambil digituin. Makanya mungkin menurut Mas Dedi itu, si Mas Arisnya itu meminta tolong itu karena mungkin di carrielnya itu ada barang penting atau gimana yang harus dikasih tunjuk pulang atau gimana gitu kan, nggak ngerti. Banyak keluarganya almarhumah Kartini nge-DM aku, minta nomor handphone aku segala macem untuk nanya, Mbak ketemu lagi ya, karena mungkin memang banyak orang yang ketemu sama almarhum gitu, terus akhirnya mereka bikin cerita atau nulis ketemu almarhum Kartini gitu. Jadinya si pihak keluarganya nih, adiknya atau kakaknya itu pasti selalu nge-DM gitu. Kemarin terakhir nge-DM aku juga sih, ada juga sih nge-DM-nya kemarin. DM gimana tuh Mbak? Jika nanti Mbak Vida ingat sesuatu tentang Mbak Kartini lagi, barangkali ada pesan yang ingin Mbak Kartini sampaikan ke keluarga, gitu kan. Terus aku cerita, terus menurut dia, iya bener, memang udah berapa banyak yang ketemu Mbak Kartini di Gunung Lawu, gitu. Tapi kemarin pas ketemu tidak meninggalkan pesan? Enggak sih, Cuma mungkin ngobrol-ngobrol aja ya? Kalau aku telusurin mungkin Bisa ya? ada, mungkin gitu. Tapi kan aku nggak berani gitu kan. Jadi Ya sudah beda alam lah ya. Beda alam juga. Kalau kita sebagai manusia hanya bisa mendoakan ya. Iya betul. Oke, luar biasa sekali cerita dari Kak Firda ini. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan sampai dengan saat ini Mbak Firda masih selamat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan kalau boleh gue simpulkan ya dari cerita Mbak Firda, berarti kan Mbak Firda ini kan punya suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Indigo ya. Mungkin saja di setiap gunung punya peraturan yang berbeda untuk case indigo ini ya. Jadi kalau bisa ya tanyakan sama orang setempat baiknya seperti apa ketika ada orang indigo di tim kalian yang ingin mendaki gunung. Kalau Mbak Firda ada pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk para pendaki? Setiap gunung kan punya adat istiadatnya masing-masing, punya peraturannya masing-masing. Ya kalau bisa sih, kalau misalkan tim leadernya di briefing nih, nge-brief lagi lah ke yang lain gitu. Apa aja yang nggak boleh, terus apa aja yang harus dilakuin gitu kan. Kayak Lau kan contohnya nggak boleh ganjil gitu kan. Ya jangan ganjil. Terus nggak boleh pakai baju hijau. Setahu aku nggak boleh pakai baju hijau. Terus nggak boleh mendaki di antara jam, maksudnya jam 5 sore gitu, itu nggak boleh mendaki. Jadi harus standby di tenda ya, break? Di base camp, mendingan malam sekalian atau pagi sekalian. Oh, mendekati maghrib ya? Mendekati maghrib, mendekati isya itu nggak boleh kalau di Lau gitu kan. Oke, thank you banyak Kak Firda atas waktunya. Terima kasih. Dan buat kalian yang suka dengan cerita-cerita seperti ini, kami masih punya banyak cerita di Om Mamat season 1.
Dan dukung karya-karya kami dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video-video Om Mamat season 1. Oke, thank you and ciao. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya di sini di Om Mamat season 1. Dan di episode kali ini bukan sebuah episode biasa, karena kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mungkin saja kalian akan merinding ketika mendengarkan ceritanya. Selamat malam Mas Bagas. Selamat malam Mas. Pengalaman ketika mendaki Gunung Arjuno tidak seperti mendaki gunung biasanya. Benar begitu? Benar Mas. Kan di internet itu banyak beredar ya informasi mengenai mitos-mitos Gunung Arjuno, seperti pasar setan, kemudian ada ngunduh mantu. Itu sebelum mendaki sudah tahu akan informasi tersebut belum? Jujur sih belum. Soalnya waktu itu kan kita dadakan. Dadakan, jadi lagi kelas diajakin. Sayanya belum tahu apa-apa gitu. Saya belum pernah mendaki ke Jawa Timur lah istilahnya. Saya juga belum kenal begitu banyak gunung di Jawa Timur. Ya udah, karena belum tahu apa-apa sih sebenarnya. Nekat doang gitu. Jadi modal nekat ya. Iya. Oke, langsung saja, tidak usah lama-lama lagi. Berikut adalah ceritanya. Jadi cerita ini tuh dimulai sekitar tanggal 28 September 2018, sekitar setahun yang lalu sih. Waktu itu saya lagi di kelas sama teman saya, lagi di bangku belakang. Waktu itu dia ngajakin saya untuk naik ke Gunung Arjuno. Saya yang waktu itu belum tahu pasti ya Arjuno itu seperti apa. Ragu tuh, karena waktu itu dari sore itu udah hujan gede banget. Sampai pas ketika pulang kuliah kita akhirnya packing di kosannya teman saya. Terus saya nelpon orang tua saya buat izin. Nggak bisa ditelepon karena pertama sinyal kan kalau lagi hujan rada rusak gitu. Itu feeling saya udah nggak enak tuh. Aduh gimana nih, belum izin orang tua kan. Ya udah, akhirnya dengan modal nekat, dengan duit seadanya dan pengetahuan tentang gunung itu yang sangat minim, akhirnya saya berangkat juga waktu itu. Sekitar jam 8 malam, waktu itu hujan udah mulai reda. Saya berangkat dari Malang menuju ke base camp Gunung Arjuno yang di Tretes, itu di Pasuruan, daerah Purwosari. Saya jalan, di jalanan itu untungnya nggak ada kendala apa-apa. Sampai di Purwosari itu sekitar jam 10 atau jam 11 gitu. Suasana base camp itu rame, karena kan di sekitar base camp itu ada villa dan ada banyak tukang jualan. Akhirnya kita ngopi dulu tuh, karena kan dingin ya, habis hujan, kita jalan jauh, kita ngopi dulu sambil ngerokok, sambil ngobrol-ngobrol sampai jam 12 malam. Jam 12 malam kita sampai di base camp. Di situ saya ngeliat, kok base campnya kayak gini, nggak kayak base camp gunung lain gitu, sepi, nggak ada orang gitu, yang pos penjagaannya pun nggak ada orang gitu. Biasanya kan kalau base camp itu ada pendaki tidur atau ada pendaki yang pengen naik. Tapi di situ nggak ada, motor pun cuman sedikit gitu. Saya bingung. Akhirnya ada warung di depan base camp itu yang masih buka, yang jaga bapak-bapak. Saya tanya sama bapak-bapaknya, Pak, kalau misalkan saya naik gunung ini malam ini, itu kayak gimana? Terus kata dia, nggak bisa mas, karena suasana udah terlalu malam gitu katanya. Dan gunung ini pun baru kebakaran 2 minggu yang lalu, makanya belum ada yang naik gitu. Dia nyuruh kita pulang malam itu, balik lagi besok pagi kata gitu. Karena kita perjalanan yang nggak dekat dan juga udah ngabisin duit lumayan banyak, akhirnya saya minta izin tuh buat nginep di base camp. Saya bilang, Pak, kalau misalnya saya nginep di base camp ini aja gimana? Saya bangun tenda depan base camp gitu. Untungnya boleh gitu. Akhirnya ya udah, malam itu kita bermalam di sana. Cuman karena pertama saya gak nyaman juga sama suasana base camp dan perasaan saya juga udah ganjel dari pas awal kita berangkat, saya nggak bisa tidur. Tiba-tiba jam 3 malam, sekitar jam 3 malam, ada rombongan anak-anak pakai mobil rame.
Satu diantaranya tuh ngetok tenda kita. Teman saya lagi tidur, saya bangunin. Saya keluar, ada satu anak bilang sama saya, "Mas, saya pengen ke Gunung Penanggungan, boleh nggak?" Terus saya bilang, "Ini bukan jalur Penanggungan deh," gitu. Jalur Penanggungan itu di sebelahnya gitu. Ini tuh ke Arjuno, saya bilang gitu. Terus katanya gini, "Tapi saya pengen saya pengen ke Penanggungan malam ini, bisa nggak?" gitu. "Nggak bisa kalau lewat sini. Lagian juga Arjuno itu baru kebakaran. Lagi juga Penanggungan bukan lewat sini deh." Saya bilang gitu. Terus dia tetap maksa gitu. Sampai temannya lagi satu lagi datang, maksa-maksa saya mau naik. Saya bilang, bukan saya yang ngatur gitu. Itu ada bapak-bapak, coba tanya sama beliau. Akhirnya dia ngobrol sama bapak-bapaknya. Dan di luar dugaan, bapak-bapaknya ngebolehin dia naik ke Arjuno. Padahal tujuan dia pertamanya itu ke Penanggungan. Dan saya waktu itu pengen naik malam itu juga. At least saya nyampe pos 1 lah. Saya baru bermalam di pos 1. Tapi dia boleh gitu dengan pakaian yang bukan pendaki lah, pakai kaos, pakai celana jeans biasa dan sepatu, dia boleh naik malam itu. Saya bingung kan, ini kok kayak gini sistemnya gitu. Dia juga nggak bayar simaksi gitu. Saya tidur, paginya sekitar jam 6 saya bangun, kita nyari sarapan di warung bapak tadi. Di warung itu saya ketemu sama bapak-bapak. Saya ngobrol, katanya dia dari Rawamangun, umurnya udah sekitar 70 tahun lah. Dia sama temennya dari Pandaan, dia mendaki Gunung Arjuno katanya. Terus ya udah cerita-cerita, setelah makan sekitar jam 7 kita beres-beres tenda, si bapaknya udah duluan. Di situ nggak ada orang lain selain saya, teman saya dan bapak-bapak itu. Nggak berapa lama, sekitar jam setengah 8-an, saya naik, saya bayar simaksi, nggak ada nama lain selain bapak-bapak itu. Nggak ada nama lain, karena memang masih pagi banget gitu. Kita lanjut. Di perjalanan sih aman-aman aja, sampai hampir ketemu kop-kopan, kita ketemu satu pendaki. Saya nggak tahu itu pendaki dari mana. Dia lagi jalan sendiri, saya ajak ngobrol. "Mas, sendirian?" "Iya," gitu. Ya udah ngobrol biasa. Akhirnya kita duluan. Pas sebelum sampai kop-kopan, saya dengar ada suara beberapa orang. Taunya ada 5 orang di samping sumber air itu lagi ngobrol, buka tenda, lagi ngopi-ngopi lah. Saya tegur, mereka tuh semuanya ketawa-tawa. Yang bikin saya aneh tuh mukanya tuh kosong, pucet. Saya biasa aja kan, mungkin kedinginan atau mungkin lagi sakit gitu ya. Saya tegur, mereka nggak jawab, cuman ketawa, cuman ngangguk, "Ah iya," gitu, sambil terus ngobrol gitu. Terus saya bilang, "Wah, ini gimana?" gitu. Pas setelah saya ngobrol sama mereka, tiba-tiba kabut turun, tebel banget. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat dulu lah di kop-kopan sambil ngisi air, sambil ngerokok-ngerokok. Sekitar setengah jam lah sampai kabutnya tuh bener-bener hilang, baru kita jalan. Pas kita jalan, kita sapa lagi tuh orang yang di kop-kopan. "Mas, kita duluan," gitu. Nggak dijawab, mereka tetap ngobrol gitu. Kayak mereka tuh nggak ngeliat kita gitu. Ya udah kita jalan. Di tengah jalan teman saya bilang gini, "Perasaan yang naik sama kita itu cuman berempat gitu. Sebelum kita tuh nggak ada orang, cuman bapak-bapak itu tadi, dan bapak-bapaknya itu nggak ketemu sama kita. Biasanya kan bapak-bapak udah 70 tahun ya, harusnya kan jalannya pelan gitu. Ketemu lah di jalur, tapi nggak ketemu sama sekali." Akhirnya ya udah kita jalan terus, alhamdulillah aman sampai sebelum ke pondokan. Pondokan itu tempat shelter kita, tempat kita diriin tenda. Itu kita istirahat di samping jurang. Jurangnya tuh bagus banget, bener-bener bagus. Kayak di dongeng lah gitu. Kayak emang itu tuh bukan jurang gitu, tapi emang bagus banget jurangnya. Di bawahnya ada sungai ngalir, terus ada banyak pohon, ada burung-burung gitu. Kita istirahat di situ sampai jam 5 karena perjalanan ke pondokan saya pikir udah dikit lagi, istirahat lumayan lama di itu. Setelah istirahat lumayan lama, kita baru lanjut jalan lagi. Kita naik ke pondokan, dan di pondokan itu nggak ada orang sama sekali. Suasana udah gelap karena udah pengen maghrib. Akhirnya kita diriin tenda malam-malam. Untungnya ada warung di situ, ada bapak-bapak yang jagain. Kita mampir dulu di warung, kita beli gorengan, kita beli kopi di situ. Nah, dari salah satu pondokan itu kan tempat buat penambang batu bara.
bukan batu bara sih, penambang di Gunung Arjuna dan Ulirang, tempat istirahat. Kata bapak-bapaknya nggak ada orang, tapi saya ngeliat di salah satu pondokan itu ada yang nyenterin dari dalam, dan suasananya emang nggak ada orang gitu. Saya pikir, wah mungkin ada pendaki pengen turun kali gitu. Saya masih positif thinking di situ. Jam 7 kita balik ke tenda, kita masak, akhirnya kita tidur karena emang udah capek banget kan. Kita tidur, pas lagi tidur sekitar jam 12 atau jam 1 gitu. Saya ngerasa dada saya tuh sakit gitu, sakit banget. Kayak ada yang neken dari dalam gitu. Terus teman saya tuh bangun batuk-batuk, bener-bener batuk-batuk gitu. Samar-samar saya dengar ada orang ngelilingin tenda. Suara kakinya tuh kedengeran banget. Wah, ada pendaki lain gitu. Saya senang gitu. Wah, ada pendaki lain. Berarti kita nggak sendiri nih di sini gitu. Akhirnya ya udah. Saya dadanya sakit, saya duduk, minum, habis itu tidur lagi karena saya merasa aman lah gitu. Ada pendaki lain kan. Di situ bukan cuma kita doang gitu. Pas pagi-paginya kita bangun, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada tenda, nggak ada pendaki. Emang kosong. Di situ tuh kita benar-benar sendiri. Terus akhirnya ya udah kita makan sekitar jam 6, kita summit ke atas, nyampe Lembah Kidang, kita ketemu sama bapak yang kita ketemu di base camp tadi. Dia lagi istirahat, tapi temennya yang dari Pandan itu udah nggak ada, katanya dia udah duluan ke puncak. Si bapaknya kita ajak ke puncak, dia nggak mau, katanya dia udah capek. Akhirnya ya udah kita pamit sama bapak-bapaknya, kita ke puncak. Di puncak kita ketemu tuh sama temennya bapaknya tadi. Dia sama tiga orang temennya. Saya cerita tuh tentang pengalaman saya tadi malam gitu. Katanya saya dengar suara orang gitu. Terus dada saya sakit. Terus si teman bapak-bapaknya itu cerita kalau dia tuh di Lembah Kidang digangguin. Digangguinnya bukan suara lagi. Katanya tuh di dalam tenda, pas dia buka tenda pengen buang air bekas rebusan mie. Di pohon tuh dia ngeliat cewek katanya pakai baju putih, terus di baju putihnya itu ada bercak-bercak kayak tanah, kayak istilahnya tuh mayat yang baru dikubur gitu. Terus kata dia, ya emang wajar sih mas gitu katanya. Arjuna kan baru kebakaran, penghuni situ mungkin masih kesel lah gitu, tempat tinggalnya dibakar dan tiba-tiba tempat tinggalnya udah padam, malah ada orang lain yang nempatin gitu, mungkin kata dia gitu. Ya udahlah, saya positif thinking kan. Terus akhirnya kita turun tuh karena udah terlalu sore dan kita nggak punya waktu banyak. Kita turun duluan tuh sama 3 orang tadi. Turun pas sampai setelah kuburan itu saya kayak ngelihat satu jalan, dan itu jalannya tuh saya ngerasanya tuh bener-bener jalan kayak pertama kali saya naik, bener-bener jalan gitu. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu aja sih, mungkin karena saya ngantuk atau capek gitu. Ya udah saya ikutin tuh. Karena kan kalau misalkan di gunung itu ada, kalau misalkan menunjuk jalan itu kan kayak garis polisi diikat di pohon. Nah itu ada, emang ada, saya ngeliat. Terus ya udah turun, tiba-tiba jalannya putus, jalannya tuh hilang pas saya ngeliat sekeliling. Itu tuh bekas hutan kebakar gitu. Kayak bener-bener pohon yang banyak arengnya gitu, yang areng, bahkan di beberapa pohon tuh masih ada apinya dan masih ada asapnya. Jalan pertama kali kita masuk pun udah nggak ada, emang udah hilang. Kita tuh emang terjebak di situ. Teman saya kayak hipnotis, dia bilang, ya udah ini bener jalannya, kita turun aja gitu. Nggak bisa. Saya ngeliat tuh kalau di bawahnya itu jurang yang tadi saya lihat sebelum sampai Kop-Kopan. Saya bilang, enggak, kita nggak boleh turun di sini gitu. Ini tuh bukan jalannya, kata dia. Ya mau lewat mana lagi, kita tuh udah ketutup jalan kita tuh udah ada di sini gitu. Mau nggak mau kita harus turun. Terus kata saya enggak, pasti ada jalan lain. Akhirnya kita ngeluarin HP buat nyari GPS gitu. Nah 3 orang yang tadi saya temuin di puncak turun manggil saya, mas gitu. Dan itu posisinya tuh jauh banget dari kita. Kita tuh nyangsang udah jauh banget gitu. Terus dia manggil kita, katanya, mas ngeliat apa gitu. Mas ngeliat apa? Ke situ tuh jurang, itu tuh bukan jalan gitu. Kalau mau ke Lembah Kidang tuh ke sini gitu. Terus saya bilang, wah saya nggak tahu deh mas, mungkin saya ngantuk gitu. Terus ya udah, akhirnya ya udah mas, mas duluan aja, kita di belakang gitu. Itu masnya baik banget sih menurut saya. Masnya nyuruh saya duluan, dia backup di belakang. Ya udah, akhirnya kita nyampe tuh di
shelter kita sekitar jam 3. Ada bapak-bapak nyamperin kita ke tenda. Dia bilang gini, "Masa baru sampai?" Saya bilang, "Enggak Pak, kita baru turun dari puncak, kita pengen pulang," gitu katanya. Terus muka dia langsung tegang. "Hah? Mau turun gitu? Ya udah kalau bisa sampai kop-kopan itu sebelum maghrib. Takut nanti anak-anak keburu naik." Saya bilang, "Anak-anak siapa gitu? Anak-anak siapa?" Terus dia nggak jawab. Pokoknya sampai kop-kopan sebelum maghrib, dikasih jalan sama dia. Katanya, "Kamu motong jalur aja di sini gitu," katanya. "Nanti kamu sampai kop-kopan tuh sebelum maghrib." Ya udah kita pamit gitu, karena kita udah terlalu sore dan saya juga nggak mau kejebak malam di jalur. Masih jam 4 sore lah waktu itu. Kita lewat jalur yang ditunjukin sama si bapak tadi. Kita lewat jalur, kita potong jalurnya. Tiba-tiba setelah keluar dari jalur yang ditunjukin sama bapak-bapak itu tadi, azan maghrib, dan kita belum sampai kop-kopan. Itu azan maghrib, terus saya sama teman saya lihat-lihatan. Ini gimana nih kita sebelum maghrib, kita maghrib di jalur gitu, kita belum nyampe kop-kopan. Terus katanya, "Ya udahlah, nggak apa-apa kali," gitu. Saya bilang, "Anak-anaknya siapa itu ya?" Katanya, "Mungkin bapak itu ini kali pembina pecinta alam gitu. Anak-anaknya pada naik karena terlalu rame, makanya kita nggak boleh sampai maghrib gitu. Takutnya rame di kop-kopannya, kita nggak bisa ngambil air." Terus katanya, "Iya bener juga sih," gitu. Akhirnya ya udah kita santai, kita nungguin azan selesai, kita turun. Pas kita nyampe kop-kopan tuh udah isya. Suasana kop-kopan tuh udah gelap banget, gak ada orang sama sekali. Terus juga kabut tipis-tipis. Saya bilang, "Ini gimana, kita ngambil air apa enggak gitu?" "Nggak usah," kata gitu. "Udah kita manfaatin aja air yang kita punya gitu. Udah kita ngerokok aja di sini dulu, kita istirahat sambil nungguin azan." Ya udah kita istirahat. Siapa tahu kan si bapak-bapak yang ketemu kita tadi itu juga turun gitu. Saya bilang sama teman saya, "Udah kita jalan aja gitu. Nanti keburu malam, besok kan kita masih kuliah," saya bilang gitu. Ya udah kita turun. Saya pikir udah selesai tuh terornya, ternyata belum. Pas perjalanan turun, kan gelap tuh. Saya nggak bawa headlamp, saya pakai flash HP. Saya ngerasa tuh dari belakang saya ada yang nyenterin kita. Dan saya denger jelas tuh ada orang ngikutin saya gitu. Dan itu kan gak ada angin ya. Saya nggak tahu sih, malam tuh saya ngerasa tuh nggak ada angin sama sekali. Tapi di semak-semak itu kayak ada yang ngeliatin kita. Kalian tahu kan kalau misalkan ada orang ngeliatin kita, kan ngerasa gitu ya. Kalau hewan ngeliatin kita ya biasa aja gitu. Cuman kalau ada sesuatu ngeliatin kita, pasti kan kita ngerasa gitu ya. Saya udah capek lah, udah ngantuk gitu. Terus digangguin kayak gitu. Saya tantangin. Kalau misalkan kalian berani gitu, tunjukin paling tidak saya ngeliat wujud kalian lah gitu. Jangan cuman berani gara-gara kalian gak bisa kelihatan, saya enaknya gangguin kita tuh capek gitu. Kita tuh cuman niat kita tuh baik kesini gitu. Kita cuman pengen mendaki gitu. Kenapa digangguin gitu? Saya kata-katain begitu, saya jatuh, kepleset saya, kena batu, robek segini nih, nggak robek sih, koreng lah gitu, berdarah segini kaki saya. Berdarah banyak banget. Berdarah lumayan banyak. Saya panggil teman saya nggak tahu kalau saya jatuh. Terus saya panggil, "Bro, ini kaki gue berdarah gitu." Terus nggak dengar, saya lempar batu, baru dengar. Akhirnya dia putar balik, katanya gini, "Udah lu jangan ngaco di sini, kita turun aja lah gitu." Saya pikir kan teman saya nggak ngerasa ya, ternyata teman saya lebih takut daripada saya. Cuman dia nggak nunjukin itu gitu. Terus ya udah katanya, ya udah kita jalan bareng-bareng gitu. Temen lu denger lu lompat gitu tuh sempet denger? Iya dengar. Terus cuman ya karena dia mungkin takut gitu, akhirnya dia mempercepat jalannya gitu, menunjukkan rasa takutnya tuh dengan mempercepat jalannya. Kita jalan tuh sekitar sampai jam 8 kita ketemu ke pos pembayaran SIM Maxi kedua. Saya pikir wah udah nyampe sini nih, dikit lagi berarti gitu. Karena setelah pos pembayaran SIM Maxi kedua tuh udah masuk ke perumahan warga gitu. Setelah ngelewatin pos pembayaran SIM Maxi kedua, ternyata kita masih di hutan gitu, hutan yang sama. Ya udah kita lanjut turun terus nggak sampai gitu. Udah sekitar 1,5 jam lah kita turun, nggak ketemu perumahan warga. Tiba-tiba di tengah-tengah jalan
saya dengar ada suara anak kecil dan banyak banget. Anak kecilnya tuh ya bener-bener anak kecil gitu. Di depan ada kayak kebun pisang gitu. Ada 7 orang lah, kira-kira 7 apa 10 gitu. Keluar rombongan anak kecil. Saya nggak bisa lihat mukanya sih, mungkin karena gelap ya, dan kita juga lampu udah remang-remang. Mereka keluar ya kayak anak kecil biasa gitu, ngobrol sambil ketawa-tawa gitu, bercanda-bercanda. Yang saya aneh, semuanya itu nggak kayak pendaki gitu. Dia pakai baju biasa, pakai celana pendek, pakai sendal. Beberapa malah ada yang nggak pakai alas kaki sama sekali gitu. Mereka semua buat tas sekolah. Yang bikin aneh tuh, mereka semua itu nggak bawa lampu, nggak bawa penerangan sama sekali. Ketika papasan sama kita, mereka nanya, "Mas, di atas ada orang nggak?" gitu. Terus saya bilang, "Ada, cuman nggak rame gitu. Karena kan ya emang habis kebakaran, ya nggak rame," saya bilang gitu. Terus, "Oh ya udah Mas, makasih," gitu. Nah, di tengah-tengah rombongan anak kecil tadi itu ada satu orang. Saya nggak bisa ngeliat mukanya sih, saya ngeliat matanya. Dia tuh ngeliat fokus banget ngeliatin saya. Saya ngerasa tuh dia kayak kenal saya, cuman saya nggak kenal dia sama sekali gitu. Dia fokus, pas di samping saya, dia kayak bisikin saya, "Hati-hati Mas," gitu. Di situ saya langsung merinding kan, semuanya langsung merinding. Ya udah, kita papasan, saya lihat ke belakang, si anak kecilnya itu emang masih bercanda lah, istilah masih jalan terus gitu. Sampai nggak kelihatan, kita masuk tuh ke kebun pisang tempat si anak kecil tadi keluar. Kita masuk, saya pikir kan, ya udah ini kan kebun pisang tempat dia naik, mungkin ini jalur masuk ke base camp gitu, tercepat. Kita masuk, itu tempatnya tuh hampir sama kayak tempat teman saya sakit waktu pagi hari kemarin. Saya pikir, wah iya nih udah dikit lagi. Tapi yang bikin saya aneh tuh, teman saya sakit kan sebelum sebelum kampung warga gitu. Tapi kita nggak ketemu kampung sama sekali gitu. Kok tiba-tiba kita udah nyampe sini gitu? Ya udahlah, mungkin ya emang udah jalan pintas kan, kita nemu jalan pintas gitu. Ya udah kita terus jalan sampai kita ketemu sama satu lorong. Bukan lorong sih, kayak ini pohon pisang nih. Lebat, ini pohon pisang lebat. Nah, tengah-tengahnya ada jalur dan itu gelap banget. Gelapnya tuh beda sama gelap tempat kita berdiri. Itu gelap banget. Di depannya ada suara anjing banyak banget. Saya pikir, wah mungkin ini kali ya anjing petani gitu. Anjing petani pemilik kebun ini buat jagain kebun. Teman saya, terus saya bilang gini, matiin senternya, matiin gitu. Takutnya anjingnya itu ngelihat senter kita terus nyerang kita gitu. Akhirnya kita matiin senter. Itu posisi jam berapa Mas? Sekitar jam 10 sampai 11. Berarti sudah kurang lebih 6 jam ya? 6 jam. Kita di perjalanan turun tuh 6 jam. Yang seharusnya cuma 2 atau 3 mungkin. 2 atau 3, normal 2 atau 3. Tapi kita udah 6 jam gitu. Sebenarnya udah aneh banget sih itu. Kondisi di Arjuna itu cerah kan? Cerah. Nggak ada hujan sama sekali ya? Nggak ada hujan sama sekali. Akhirnya ya udah, teman saya ngeluarin pisau lipat. Kita bingung, tapi masih bingung tuh. Kita udah megang pisau lipat satu-satu. Saya bilang gini, gimana nih kita lewat situ apa enggak? Terus kata teman saya, yaudah kita cari jalan alternatif lah. Kita cari tuh, kita puterin tuh kebun ceritanya. Dan nggak ada jalan sama sekali. Itu tuh saya ngerasa tuh kebun pisangnya tuh kayak kotak gini dan nggak ada jalan sama sekali selain lorong itu. Tempat kita pertama masuk pun udah nggak ada, udah hilang gitu. Saya bilang, gimana nih kita lewat situ? Iya, udah kita lewat situ. Sebelum kita masuk, saya berdoa, ya Allah, kalau misalkan saya selesai di sini, kalau misalkan saya emang harus pulang hari ini, tolong bilang sama keluarga saya, sama orang-orang yang saya sayang, sama orang-orang yang sayang sama saya, tolong saya sayang sama mereka semua, saya bilang gitu. Maaf, saya belum bisa jadi yang terbaik buat mereka, saya bilang gitu. Kalau misalkan saya emang selesai di sini dan emang harus pulang hari ini gitu. Terus tiba-tiba setelah selesai doa, teman saya ngelihat parit, ngelihat kayak got gitu, got gede. Terus kata teman saya, itu ada parit gitu, kita ikutin aja parit itu gitu. Soalnya kan kita ngerasa
parit kalau dari atas gunung itu pasti nembusnya ke pemukiman warga harusnya. Ya udah kata temennya, ya udahlah lebih aman lewat parit gitu katanya daripada kita harus ngelewatin anjing-anjing itu kata gitu. Yaudah kita akhirnya lewat parit, lumayan jauh sekitar 10 sampai 20 meter gitu. Kita ngeliat kayak jembatan, cuman jembatannya tuh tinggi banget gitu. Harus digendong lah buat nyampe ke atas jembatan itu. Bantu gitu buat naik ke atas jembatan itu. Pas kita udah nyampe atas jembatan, kita ngeliat sekeliling, bener kampung. Cuman kampungnya itu kayak kampung mati gitu. Kampungnya itu hidup, cuman nggak ada orang hidup di sana. Gue ngeliat tuh di samping parit itu kayak ada kos-kosan, cuman nggak ada motor, nggak ada kehidupan, cuman banyak sampahnya. Kayak tuh kos-kosan itu bekas kena badai gitu, dan orang-orangnya tuh hanyut di bawah badai gitu. Nggak ada sama sekali. Di depannya ada warungnya buka, di dalamnya ada TV nyala, cuman nggak ada orang sama sekali. Feeling gue gak enak nih sama kampung ini gitu. Terus akhirnya ya udahlah kita turun sambil nyari sinyal gitu. Kita turun, itu masih kebun sekitar kampung itu, dan jarak antar rumahnya itu jauh banget. Kita turun, ketemu sama perempatan. Jadi ada 2 perempatan. Kita nungguin di situ, nungguin orang, ceritanya pengen nanya. Terus akhirnya ada orang keluar dari depan, kan ada ini perempatan. Depannya ada belokan. Ada orang keluar dari belokan. Saya tungguin kan, saya pikir ini orang pengen naik nih kayaknya nih. Kita nanya sama dia kali ya. Tapi orangnya tuh belok sini, rame terus gitu. Banyak orang yang tapi beloknya ke depan, ke perempatan depan terus gitu, dari sini belok sini, dari sini ke bawah, nggak ada yang ke kita. Akhirnya saya bilang gini, kayak kita harus turun ke bawah deh, soalnya orang dari tadi belok situ terus gitu. Kita turun, orangnya tuh dari atas, malah dari atas terus beloknya ke perempatan yang kita tunggu di atas tadi gitu. Kita tunggu di bawah, orangnya dari situ, yang dari sini udah nggak ada lagi. Orangnya dari situ terus saya bilang gini, wah ini aneh nih, ini udah nggak bener gitu. Kayaknya kita harus cari jalan sendiri deh. Kita harus cari jalan sendiri. Akhirnya pas di Maksudnya lu lihat orang iya, jalan banyak gitu. bukan banyak, jadi kayak satu orang belok, terus nggak lama belok lagi gitu. Orang lu kelihatan. Enggak sih, bukan. Gue ngelihat orangnya, cuman gue nggak tahu itu orang apa bukan. Bajunya tuh bukan baju kayak orang zaman sekarang ya. Bajunya tuh kayak baju orang desa zaman dulu, baju dalang, kebaya, kayak ceweknya bukan kebaya sih, kayak baju petani zaman dulu lah. Terus akhirnya pas di perempatan itu kan ada belokan ke kiri, di depannya ada suara anjing lagi, tapi ada rumah. Nggak kelihatan anjing, cuman ada suara anjing gitu. Akhirnya ya udahlah kita lewat aja dulu gitu. Lagian juga kalau misalkan anjing ya udahlah anjing doang gitu, mungkin cuma satu, tapi kedengeran tuh banyak gitu. Akhirnya kita lewat, ternyata anjingnya di dalam gitu, di dalam rumah, ya aman lah istilahnya. Tapi setelah kita lewat rumah itu kan langsung berderet tuh rumah tuh ya. Itu dari setiap rumah langsung keluar suara anjing. Suara anjing tuh langsung banyak banget gitu, keluar dari rumah-rumah tuh, kayaknya setiap rumah tuh ada anjingnya gitu. Bahkan ada rumah tingkat, anjingnya tuh di atas. Kan aneh banget ya, anjing tuh di atas gitu. Buat apa anjing ditaruh di atas? Anjing tuh buat jaga di bawah, kenapa ditaruh atas gitu? Akhirnya kita mikir, kok di daerah ini banyak banget anjingnya gitu. Ya udahlah, emang mungkin daerah pegunungan gitu biar gak sepi kali ya. Udah kita turun ketemu jalan raya, kita keluar tuh dari jalan raya, ke jalan raya. Pas kita keluar, semua orang yang ada di jalan raya ngeliatin kita semua, ngeliatin kita berdua. Cuma tuh kayak bingung, ini orang siapa gitu, ini orang apa bukan gitu. Karena kaki saya berdarah dan kita udah kotor banget gitu, muka udah nggak tahu deh itu muka udah jadi kayak gimana gitu. Semua orang tuh ngeliatin kita juga bengong gitu, kok pada ngeliatin kita gitu. Akhirnya ada satu ibu-ibu berani nyamperin kita, nanya, Mas mau ke Arjuno? Terus saya pikir kok dia tahu kita mau ke Arjuno gitu. Iya Bu. Terus kata gini, mau naik apa mau turun gitu. Kita baru turun kok. Terus kata dia gini, kok turunnya lewat situ. Pas kita lihat ke belakang, itu ternyata kebun pisang. Kita tuh keluar dari kebun pisang gitu.
Terus saya tanya, ini kalau ke base camp Arjuno berapa lama ya Bu ya? Ke arah mana ya Bu ya? Kata dia, itu Mas masih ke atas gitu. Kira-kira jaraknya berapa lama ya Mas ya? Ya Bu ya. Terus kata ibunya, kira-kira 10 kilo lah. Terus langsung kita tuh, kok kita bisa hilang dari jalur sejauh itu gitu. Perasaan kita kayak melewati jalur yang benar gitu. Akhirnya ya udahlah, saya tanya, kalau angkot jam segini ada nggak Bu ya? Terus katanya nggak ada Mas, jam segini tuh udah nggak ada angkot. Pas lihat jam itu udah jam 12 atau jam 1 malam gitu. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau kita jalan kaki ke base camp. Nah pas nyampe base camp, bapak-bapak yang kemarin jaga warung itu nanya sama saya, Mas dari mana gitu? Kok turunnya dari sana gitu? Iya Pak, kita nyasar tadi gitu. Saya cerita tuh kejadian saya ke bapak-bapak itu. Kata terus bapak-bapaknya langsung, kok bisa begitu? Terus akhirnya dia cerita tuh, ternyata di Lembah Kidang itu ada kerajaan jin, dan jin-jin yang hidup di situ itu pernah hidup juga sama kita. Jadi sama kayak kita lah istilahnya. Mereka itu istilahnya kayak orang-orang yang punya ilmu hitam dan meninggal. Kan kalau orang punya ilmu hitam kan mereka punya utang lah sama jin gitu, dan mereka hidup di bangsa mereka gitu. Dan mereka tuh punya tradisi namanya tradisi ngunduh mantu, kata si bapak. Jadi tradisinya itu mereka nyulik manusia kayak kita. Jadi kita dari anggota kerajaan jin itu suka sama manusia. Jadi orangnya itu diculik, dibunuh, nah arwahnya dinikahin sama anggota kerajaan gitu. Makanya kita pas turun dari puncak itu, kita hilangnya di Lembah Kidang, di dekat-dekat Lembah Kidang. Mungkin saya nggak tahu sih ya, apakah si jinnya itu suka sama saya apa teman saya gitu. Tapi pokoknya kita hilangnya itu dekat Lembah Kidang katanya gitu. Dan pas kita ketemu anak 7 orang tadi, si bapaknya cerita, katanya pas malam sebelum saya datang itu ada pendaki yang naik. Katanya apinya kan udah sempat padam tuh di Arjuna. Anak kecil yang naik ke Gunung Arjuna pas pengen turun, apinya gede lagi dan belum ketemu sampai saat itu. Saya nggak tahu sih kalau sekarang udah ketemu apa belum ya. Tapi saat itu belum ketemu gitu. Dan mungkin ya anak kecil itu yang yang ketemu saya di pas sebelum kebun pisang itu. Mending Mas pulang aja, ya udah. Akhirnya kita pulang malam itu. Ya itu dia guys, cerita dari Mas Bagas, pengalamannya ketika mendaki Gunung Arjuna via Tretes. Dan luar biasa sekali ya, banyak sekali kejadian-kejadian horor yang dialami. Mulai dari mendengar suara gamelan, ada suara delman ya. Kemudian juga tersesat sangat lama ya. Dan bahkan lo udah mengucap bahwa jika itu hari terakhir lo ya, sudah berpikir bahwa itu hari terakhir lo gitu. Tapi alhamdulillah masih diberi jalan ya. Iya. Dan sebenarnya gue masih penasaran nih, mungkin juga teman-teman masih penasaran ya. Itu perasaan lo sama temen lo tuh seperti apa sih? Sebenarnya pas lagi berdua itu mendaki Gunung Arjuna yang memang sudah terkenal kan mitos-mitos ya. Perasaan gue waktu itu sih, pertama ya pasti harus positive thinking sih. Jadi kita tuh nggak bisa nilai sesuatu tuh kayak kita ngerasa nggak enak nih. Itu belum tentu kita tuh emang lagi bad day lah istilahnya ya. Karena kalau misalkan kita negative thinking, kita nantinya takut, dan ketika kita takut, kita malah nggak bisa survive, kita malah nggak bisa pulang nantinya. Karena kita kalah sama rasa takut kita yang sebenarnya tuh kita belum tentu itu bakalan kejadian apa enggak gitu. Rada takut, dan emang ya takutnya tuh bener-bener takut ya, kayak mungkin kalau dicubit waktu itu gue nggak ngerasain sakit sih, karena emang udah merinding parah sih, udah mati rasa tuh waktu itu gue tuh. Tapi tetap harus positive thinking sih gue waktu itu. Jadi intinya harus tetap positive thinking ya, kalau bertemu apapun ya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya lu berdua itu kayak melakukan something gak sih? Something pantangan sehingga akhirnya lu mendapatkan teror-teror seperti tadi. Mungkin pantangan yang paling yang menurut gue kesalahan terbesar gue ya, pertama gue ngizin sama orang tua. Gue berangkat tuh ya nekat. Kedua, gue nggak punya persiapan. Ketiga, gue belum kenal sama gunungnya. Ya jadi
seharusnya ya gue gue tuh selalu kalau misalkan pengen naik gunung tuh gue pasti kenalin dulu gunungnya. Gue harus cari tahu nih jalan yang enak di mana, terus gunungnya tuh karakternya kayak gimana gitu. Gue pasti harus kayak gitu dulu, dan gue nggak ngelakuin itu waktu itu karena ya gak enak sama teman gue juga. Dan kedua dan yang keempat sih gue nggak ngikutin feeling. Harusnya ketika gue udah merasa sesuatu yang ganjil gitu, harusnya ya udah berhenti gitu. Tapi karena gue terlalu gak enakan sama teman gue lanjut terus. Harusnya juga itu. Kok bisa-bisanya gitu loh, lo yang biasa naik gunung, lo harus mengenali karakter gunung, pada saat itu lo nggak ngecek dulu gitu, kok gunungnya seperti apa gitu. Karena apa lo kayak ya udahlah pasti bisa gitu, karena lo sering mendaki gunung, ada sedikit ngeremehin atau gimana mungkin? Iya, gue ngeremehin sih. Gue kayak ya udahlah, gue udah sering kan gitu, gue udah sering naik gunung, ya kayak gimana sih gunung ya gitu-gitu aja gitu. Iya, gue juga gak terlalu percaya sama yang seperti itu gitu waktu itu. Ya udah, karena gue ngerasa gue udah jago gitu, akhirnya ya udah cuek aja gitu. Itu sih kesalahan gue gitu. Iya, luar biasa sekali tadi cerita yang diberikan oleh Mas Bagas ya. Dan kalau boleh gue simpulkan, ada hikmah di balik cerita ini. Yaitu yang pertama adalah sebaiknya kemanapun saja ya, tidak harus pergi ke gunung, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang ya. Benar-benar. Dan yang kedua adalah kalau bisa ya jangan, walaupun kita udah emosi, kalau bisa di hati saja disimpan ya kalau menurut gue ya. Iya benar. Jangan diucapkan, karena abis lo ucapin juga nggak lama langsung jatuh ya, nggak tahu sih kenapa ya, sampai berdarah bocor banyak kali ya. Iya, kaki gue robek sih waktu itu. Sampai robek lagi, bukan main tuh. Dan mungkin kalau lu ada pesan mungkin yang bisa disampaikan buat yang pengen daki gunung? Pesan gue sih buat anak-anak baru ya, yang baru pengen mendaki gunung. Pertama, lu harus izin dulu sama orang tua lu. Orang tua lu nggak bolehin lu pergi, ya gak usah pergi gitu. Yang kedua, lu harus punya persiapan, karena lu nggak bakal tahu apa yang terjadi di alam. Alam itu kan labil lah istilahnya. Kita nggak bakal bisa tahu apa yang terjadi, apa yang kita alami nanti di alam gitu. Jadi lu harus punya persiapan, kayak lu harus bisa ilmu survival lah istilahnya, sama lu harus mempelajari lah. Itu kenapa gue selalu mempelajari gunung yang akan gue daki, ya biar gue siap gitu. Rintangan yang ada di sini, misalkan cuacanya sering labil, tiba-tiba hujan gitu, ya kita udah siap istilahnya. Yang ketiga, mendakilah sesuai hati lu. Maksudnya ketika lu nggak feeling lu harus naik gunung nih hari ini, ketika lu lagi nggak mood buat naik gunung, ya lu nggak usah ngikutin nafsu teman-teman lu gitu. Ketika lu lagi nggak feeling, ya lu nggak usah naik gitu. Ya lu udah di rumah aja daripada sesuatu terjadi sama lu. Jadi kalau misalkan sesuatu terjadi sama lu lagi nggak feeling, yang kena itu bukan lu doang, temen lu juga kena gitu. Maka daripada temen lu juga ikutan kena dan lu juga kena, mending ya udah lu batalin aja dulu. Oke, jadi luar biasa sekali pengalaman dari Mas Bagas, dan juga ada pesan-pesannya nih buat kalian yang ingin mendaki gunung. Terima kasih Mas atas waktunya. Dan buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa dukung karya-karya kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta share video ini ke teman-teman, saudara-saudara, atau yang lainnya. Kemudian juga kalau kalian punya kritik atau saran, jangan segan-segan untuk komen saja di bawah atau DM Instagram RJL Horrors. Jangan lupa saksikan video Om Mamat season 1 lainnya. Demikian dan ciao. Thank you bro. Yuk, sama-sama Mas. Oh ya, satu lagi, pas gua lagi di pondokan tuh, lagi gong camp, malam sekitar jam 2 atau jam 3, samar-samar tuh gua kayak dengar suara delman. Cuman delmannya tuh kayak deket banget. Kan kalau misalkan, ya mana mungkin sih ada delman gitu di gunung lagi. Ada suara gamelan, kayak ada pesta orang-orang Jawa lah gitu, orang-orang Jawa lagi pesta gitu. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya di sini di Om Mamat season 1. Dan di episode kali ini bukan sebuah episode biasa, karena kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mempunyai pengalaman horor ketika mendaki Gunung Ciremai via Linggarjati.
Selamat malam Mas Pupung. Ya, selamat malam. Pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan ketika mendaki Gunung Ciremai. Benar begitu Mas? Ya, sampai sekarang sudah hampir 10 tahun gitu. Sudah hampir 10 tahun ya? 10 tahun, jadi pada waktu itu memang adalah pendakian pertama saya dan sekitar usia masih 18 ke 19 tahun lah, gitu. Jadi di pendakian pertama mengalami pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Buat informasi buat kalian, ternyata cerita Mas Pupung ini pernah masuk di salah satu Instagram yang menceritakan kisah-kisah mistis mengenai pendakian. Betul begitu Mas ya? Ya, betul. Luar biasa sekali, jadi langsung saja berikut adalah ceritanya. Ya, cerita ini saya alami pada saat tahun 2005. Pada saat itu sekitar bulan Agustus, kita berlima rencananya ingin mendaki sebuah gunung Ciremai. Singkat cerita, kita sampai di sana, kita bermalam dulu, jadi tidak langsung naik. Jadi semalam di sana, mulai terasa ada kanan-kanan itu pada saat malam hari, di mana salah satu teman saya itu melihat atau mendengar ada suara burung hantu. Di atas itu ada sebuah pohon cemara dan ada sebuah ranting, dan burung itu tepat di ranting itu dan melihat ke bawah gitu. Jadi kita berdua sempat sedikit aneh gitu, ini kenapa kok burung melihat selalu ke bawah, melihat ke arah kita gitu. Lalu nggak lama kemudian ada seseorang laki-laki datang dari arah belakang tenda. Dia menanyakan, katanya, ini dari mana? Katanya. Kita jawab kita semua dari Cirebon. Gitu. Ini mau pada naik apa gimana? Iya, kita naik besok. Sekarang kita bermalam dulu di sini, katanya. Terus dia bilang, katanya, tadi lagi nginter apaan Mas, katanya. Terus teman saya bilang, ini Mas ada burung hantu, katanya. Ada 2 cuma udah terbang. Sempat kita ngobrol-ngobrol sebentar sebelum dia pamit. Dia sempat bilang, katanya, saya kira, katanya, Mas ini lagi pada ngintelin apa gitu. Saya khawatir ada kereta beroda 4. Nah, kita akhirnya bingung tuh, kereta beroda 4 itu apa gitu. Cuma orang itu tidak menjelaskan. Akhirnya dia pamit untuk kembali ke tempatnya. Saya juga nggak tahu apakah petugas di situ, apa warga di situ, saya nggak ngerti. Akhirnya karena mendengar sesuatu yang menurut kita aneh, akhirnya kita pun masuk untuk tidur gitu, untuk melanjutkan di besok pagi untuk naik gitu. Itu posisinya di mana Mas? Itu posisinya di camp, namanya Camp Cibunar, yaitu tempat area camping gitu. Jadi sebelum kita mendaki, di situ ada namanya Camp Cibunar, untuk khusus area camping gitu. Dan di sana posisinya ada banyak pendaki atau bagaimana? Pada saat itu ada beberapa, hanya tidak terlalu banyak lah. Dan yang naik malam juga mungkin ada sekitar 3 atau 4 pendaki yang sedang melakukan pendakian. Dan saya sendiri bersama teman-teman rencananya adalah melanjutkan besok pagi gitu. Jadi kita bermalam dulu semalam, jadi kita berencana berangkat pagi begitu. Pada saat pagi, tiba-tiba si Juki itu, teman saya yang melihat burung hantu itu, dia sakit. Saya tanya, Juk, kamu kenapa? Ini kepala saya pusing, katanya. Semalam saya muntah, katanya. Gimana, mau lanjut naik apa enggak? Dia bilang, katanya, saya nggak kuat kayaknya, daripada nanti merepotkan. Akhirnya dia nggak jadi ikut gitu. Setelah kita berunding berlima, akhirnya yang naik itu hanya saya berdua dengan teman saya bernama Angga. Kebetulan teman saya ini sudah almarhum karena sebuah sakit gitu kan. Dan yang bertiga akhirnya sepakat untuk menemani Juki, menunggu gitu barangkali terjadi apa-apa, sehingga kami putuskan yaudah yang berangkat saya dengan Angga gitu. Dan akhirnya kita pun untuk
memutuskan saya dengan Angga itu berangkat pukul 8 pagi. Akhirnya jam 8 kita naik. Selama perjalanan semuanya baik-baik aja gitu. Tidak ada kejadian yang di luar kewajaran atau misalkan cuaca buruk, itu semuanya baik-baik aja. Bahkan mencapai pos terakhir itu, namanya pos pengasinan itu pukul 5 sore. Kita pun melanjutkan perjalanan ke puncak gitu. Sampai sekitar pukul setengah 6. Di puncak kita ya saling ngobrol, saling mengambil gambar dan sedikit beristirahat. Dan akhirnya sekitar pukul setengah 7 malam kita putuskan untuk turun kembali, karena pada waktu itu memang sebelum mencapai puncak ada sebuah kejadian yang membuat saya dengan Angga ini sedikit ada clash gitu. Sepanjang perjalanan sebelum mau ke puncak ini, dia itu banyak mengeluh karena pada saat pendakian itu dia hanya mengenakan celana pendek, celana lepis yang dipotong, dan pada saat itu sempat ada gerimis sehingga celananya itu karena lepis, jadi kalau udah basah itu mungkin lama keringnya. Dan akhirnya saya pun sampaikan ke Angga, udah disalin aja bajunya, kan bawa pakaian ganti. Dia bilang udah nggak usah katanya, panggung dekat lagi sampai puncak. Enggak, soalnya ini lumayan ini, nanti belum perjalanan pulang pasti kamu kedinginan katanya gitu. Saya bilang gitu, tapi akhirnya dia ngotot, udah nggak usah katanya, nanti ribet katanya gitu. Sesaat sebelum sampai di puncak, saya melihat Angga itu melihat tubuhnya itu menggigil. Jadi seperti mungkin kalau orang bilang sudah hampir hipotermia begitu. Akhirnya saya paksa dia untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang kering. Hanya saja dia itu ngotot nggak mau gitu. Udah pokoknya saya pakai ini aja katanya gitu. Soalnya saya nggak mau ribet, soalnya nanti masuk malam juga, nanti di perjalanan bisa kering. Akhirnya yaudah kalau begitu terserah lah gitu. Begitu perjalanan pulang, turun dari puncak nggak jauh, sudah memasuki gelap, karena pada waktu itu memang sudah setengah 7 malam, sudah agak gelap, dan kita hanya punya senter itu satu. Pada saat perjalanan itu, si Angga itu karena yang pertama adalah kedinginan, akhirnya dia pun mungkin tidak fokus saat berjalan, dia terpleset jatuh. Lalu saya katakan, kamu nggak apa-apa nggak? Udah nggak apa-apa katanya. Coba sih tolong katanya, nyenternya jangan sendirian aja, saya juga disenterin, dia bilangnya gitu, karena senternya cuma ada satu pada waktu itu. Nah pada saat perjalanan itu dia itu selalu jatuh. Saya juga bingung apakah dia udah karena capek kedinginan atau saya juga nggak paham. Beberapa kali jatuh dan dia pun marah gitu. Kalau nyenter yang bener dong gitu. Masa nyenter sendiri aja, saya juga kan nggak kelihatan gitu. Yaudah deh kalau gitu, ini senternya saya kasihkan ke si Angga gitu. Udah kamu aja kalau gitu yang pegang gitu. Akhirnya dia tuh yang pegang senter. Cuma anehnya walaupun dia yang pegang senter, dia tuh tetap jatuh gitu. Jatuh lagi, terpleset lagi, untungnya tidak sampai mengakibatkan terkilir atau sampai berdarah gitu, masih biasa gitu. Dari atas sampai lagi tuh ke pos pengasinan yang di bawah puncak itu. Nah, di situ dia mulai merasa kedinginan, mulai menggigil. Akhirnya saya putuskan, udah sini tasnya gitu kan. Saya ambil bajunya, saya kasihkan ke dia, suruh ganti, maksudnya untuk lebih memberikan kehangatan, karena kan dalam kondisi baju basah itu saya khawatir dia kedinginan terus terjadi yang nggak paham, karena saya juga pada waktu itu nggak paham seperti apa yang harus dilakukan gitu. Akhirnya saya paksa, akhirnya dia pun mau, dan setelah dia ganti baju dia tiba-tiba tidur. Saya pikir kasihan, mungkin dia capek gitu. Pada saat tidur tuh dia tuh mungkin orang bilang ngigau gitu. Dia bilang, udah sana kalau mau pulang aja gitu, gak usah tungguin saya katanya gitu. Udah saya mau di sini aja lah katanya. Ini saya bangunin, bangun nggak gitu. Terus dia bangun, udah ayo kita jalan lagi, saya bilang gitu. Terus kata dia,
nantilah masih capek kata saya gitu. Terus apa yang tadi diucapkan itu pada saat itu dia bilang lagi, udah kalau kamu mau duluan aja katanya gitu. Udah biar saya di sini dulu. Saya pikir ini seperti yang tadi diucapkan gitu pada saat dia tidur gitu kan. Enggak, kalau kita naik bareng tuh juga bareng, kita nggak bisa, kita cuma berdua gitu kan, kita nggak bisa terpisah terlalu jauh karena senter juga cuma ada satu gitu. Udah nggak apa-apa katanya, senternya bawa aja katanya, dia bilang gitu. Itu udah mulai kacau gitu, saya juga di samping dingin capek gitu, ini suasana juga udah mulai kacau. Dan akhirnya saya paksa, akhirnya dia mau, saya paksa turun, tiba-tiba dia jatuh lagi sampai berulang-ulang dia jatuh lagi sampai mungkin dia marah. Kemudian dia bilang, udah kalau gitu katanya, saya mau balik lagi ke puncak, kamu pulang aja, percuma bawa senter katanya, kalau cuma buat diri sendiri katanya. Yaudah kalau gitu nih saya kasihkan lagi senternya, saya kurang apa gitu kan, sampai kenapa kok kamu marah gitu. Akhirnya Berarti di selama perjalanan itu penuh dengan perdebatan konflik ya? Ya kita penuh dengan konflik pokoknya. Lama-kelamaan akhirnya saya pun terpancing gitu emosinya. Akhirnya dalam hati saya bilang, sekali lagi kamu ngamuk saya akan dorong dia ke jurang. Oh udah kalap lah. Sempat terpikir gitu Sempat ya? terpikir. Pokoknya sekali lagi bilang dia ngamuk-ngamuk lagi ke saya gitu, sudah. Pokoknya begitu ngomong langsung saya dorong gitu. Karena memang pada saat itu kiri kanan itu agak dalam jurangnya begitu. Akhirnya untungnya dia nggak ngomong gitu. Kalau ngomong mungkin beda ceritanya. Nah sempat selama perjalanan itu kita nggak banyak bicara, kita nggak komunikasi. Akhirnya kita pun semakin lama saya melihat jalur itu tidak seperti jalur yang saya lewati pada saat naik. Semakin jauh itu tiba-tiba banyak tumpukan sampah seperti TPS, tempat pembuangan sampah. Yang namanya sampah dari plastik, sampah dari botol, minuman dan lain-lain itu semuanya banyak pokoknya di depan kita itu sampah semua. Akhirnya begitu didekati sampahnya hilang. Saya juga bingung kok tiba-tiba pohon semua gitu. Dan jalur yang dilewati semuanya hilang gitu. Posisi jam berapa Mas? Pada saat dari atas itu 6:30, perkiraan itu pukul jam 9 malam di Sangga Buana yang pertama kalau nggak salah. Hanya berdua saja? Hanya berdua saja dan tidak berjumpa dengan pendaki lain. Pokoknya hanya kita berdua dengan konflik yang ada pada saat itu, dengan emosi yang ada saat itu, akhirnya kita pun tersesat selama hampir 2 jam. Nah pada saat tersesat itu tiba-tiba teman saya si Angga ini dia tidur di pohon yang yang tumbang. Dia tidur kepalanya pohon itu sebagai bantal gitu. Sesekali kan suka main senter gitu, senter sambil berpikir gitu kan. Kayaknya ini memang bukan jalur, ini udah kesasar gitu. Begitu saya senter si Angga, itu kepala si Angga itu bergerak, kok si Angga bergerak gitu kan. Nggak bangun gitu kan. Dia kaget gitu. Tiba-tiba dia pun dari pohon itu jatuh, kepalanya jatuh ke bawah. Pas dilihat itu bukan pohon, itu ular gede banget pokoknya. Itu ular warnanya hitam, mungkin karena lagi diam ditidurin sama si Angga, akhirnya dia pun jalan. Jadi ular tuh panjang, begitu di center tuh pokoknya nggak habis mungkin sekitar 10 detik lah. Itu apa katanya, itu apa? Kalau dilihat sih itu ular, saya bilang itu ular gitu kan. Aduh kita gimana gitu kan. Saya mau pulang katanya. Iya saya juga sama mau pulang gitu kan. Di dalam ketakutan itu tiba-tiba ada suara, itu pokoknya suara dari belakang tapi di bawah, karena situ kan ada jurang, suara itu dari bawah gitu. Udah kamu yang tenang, kamu naik lagi ke atas gitu. Suaranya cuma gitu, udah kamu yang tenang, kamu naik lagi ke atas. Di center dilihat suara siapa itu nggak ketemu. Kita pun udah nggak, ayo kita ikutin aja, kita naik lagi ke atas, hampir sekitar 3 jam mungkin ada, 3 jam naik ke atas. Suaranya cowok? Laki-laki, kayak kakek-kakek gitu. Kakek-kakek? Suara kakek-kakek,
cuma nggak ada wujudnya, hanya suara Dari jurang ya? dari bawah jurang gitu. Nah pada saat naik itu si Angga itu tiba-tiba mau lari. Setiap dia mau lari, saya tarik tasnya. Udah kamu yang tenang, jangan panik. Kamu kan yang pernah ke gunung ini gitu, saya bilang. Saya yang belum pernah gitu. Enggak, saya mau pulang. Iya tenang, tapi yang tenang gitu. Maksudnya jangan sampai kamu panik, nanti bisa malah bahaya gitu. Tiba-tiba itu ada tulisan pos, bukan tulisan pos sih sebetulnya, tulisan arah pos 1 pos Sangga Buana 1 arah panah gitu. Belok ke sini. Ketika diikutin tuh akhirnya nyampe. Tiba-tiba udah ada di pos gitu. Cuma berapa meter lah dari arah panah itu nyampe di pos. Betul itu pos Sangga Buana 1, di center itu memang ada pelangnya gitu. Akhirnya selama perjalanan sekitar 1,5 jam lah. Mungkin pada waktu itu udah pukul tengah malam, jam 12 apa jam 1, posisinya jam segitu. Di bawah itu ada senter cahaya itu banyak gitu, di bawah itu ada cahaya senter banyak. Dalam hati, wah seneng nih ketemu banyak orang, jadi nggak terlalu khawatir gitu pikir saya tuh. Akhirnya kita samperin, memang di situ banyak orang-orang lagi pada istirahat, ada yang tidur, ada yang hanya duduk-duduk, ada hanya yang beristirahat santai, ada. Cuma anehnya ekspresi mereka itu nggak ada yang, semuanya datar gitu, nggak ada yang ngobrol lah, nggak ada. Cuma kadang-kadang terdengar seperti orang ngomong nggak jelas gitu. Kok orang ini tuh pakaiannya beda gitu, seperti pada itu mungkin tahun 90-an lah, masih pakaian-pakaian zaman dulu. Mungkin saya pikir, oh ini orang komunitas pendaki zaman dulu apa gimana, saya nggak ngerti gitu kan. Ketika saya sampai di rombongan itu, tiba-tiba ada satu orang yang bertanya kepada saya, "Mas, mau naik apa mau turun?" "Enggak, kita mau turun," gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Mas dari mana?" "Dari Cirebon." Saya bilang dari Cirebon. "Ini dari mana semua ini?" gitu kan. Saya tanya lagi gitu. Orang itu bilang, "Saya dari Indramayu." Terus dia bilang, "Yang ini dari Bekasi, yang ini dari Cirebon." Dia sambil nunjuk-nunjuk satu persatu. Ada yang bilang yang ini dari Majalengka. Pokoknya dia menyebutkan orang-orang di situ tuh, dia dikasih tahu dari mananya. "Mas, kalau mau turun saya ikut ya," katanya gitu. Dia bilang gitu. "Yaudah bareng aja, saya juga pengen bareng," gitu kan. "Maaf ya Mas kalau kita ngerepotin," katanya gitu. "Soalnya kita di sini tuh nggak tahu jalan. Kita mau pulang tuh bingung," katanya gitu. "Saya juga pengen ikut pulang, cuma saya bingung. Soalnya nggak ada yang tahu jalannya kemana. Yaudah kalau gitu saya di depan, mas-masnya ikut aja di belakang," gitu. Itu yang berbicara hanya satu orang? Hanya satu orang. Yang lainnya semua diam aja gitu. Si Angga juga dia lagi duduk sedang istirahat. Akhirnya begitu, yaudah kalau gitu mas-masnya di belakang aja, kita di depan. Langsung tuh yang tidur apa gitu pada bangun. Ada yang dibangunin, ada gitu. "Ayo kita jalan lagi," katanya gitu. Mereka ya seperti terlihat biasalah, pakai tasnya dipakai gitu kan. Terus yang minum ya ada yang minum dulu gitu. Nah pada saat perjalanan itu sekitar 5 menit mereka minta istirahat. Ada yang bilang, "Mas istirahat dulu Mas, ada yang sakit," gitu kan. Oke istirahat. Nah, ketika istirahat, anehnya mereka tuh langsung tidur, semua tidur gitu. Nggak ada yang duduk, nggak ada yang minum atau makan, semua tidur gitu. "Ayo Mas jalan lagi," gitu. Nah itu langsung tuh bangun semua, mereka pun siap-siap, kita jalan. Ada keanehan di sekitar, kalau di jalur Linggarjati itu ada pos namanya pos Pangalap. Ketika sampai di pos Pangalap, mereka bilang lagi, "Mas istirahat Mas," gitu. "Ada yang sakit." Nah begitu kita istirahat, mereka tidur semua. Ini yang sakit yang mana gitu, dalam hati saya bertanya gitu. Begitu di sana tuh semua tidurnya pulas gitu, nggak ada yang
ngobrol nggak ada, pokoknya semuanya tidur. Jadi begitu istirahat langsung tidur semuanya. Langsung tidur, nggak pokoknya nggak ngomong nggak apa, taruh tas langsung tidur gitu. Posisi jam berapa tuh Mas? Mungkin sampai pos Pangalap pukul 2 malam, sekitar jam 2 malam. Memang pada itu nggak bawa jam, tapi hanya perkiraan aja sih gitu. Itu sekitar pukul jam 2 malam. Di pos Pangalap itu tiba-tiba ada keanehan terjadi pada teman saya itu, si Angga. Seingat saya Angga itu ada di samping sebelah kanan saya. Terus dia bilang pengen kencing. Dia tuh nyari saya, tapi saya tuh kondisinya malas gitu. Saya nggak jawab. Dia manggil saya nggak jawab. Tuh atau saya kencing katanya gitu. Mungkin karena dia nggak ada jawaban, dia ngambil senter tuh. Mungkin nyari tempat kencing sendiri gitu kan. Begitu ada salah satu pohon yang dia senter, tiba-tiba dia lari. Nah katanya dia bilang lihat saya lagi kencing gitu kan. Begitu dia balik lagi, saya tanya, kamu kenapa lari kan? Loh kok kamu ada di sini? Kata dia bilang gitu. Saya kan dari tadi di sini, bukannya tadi kencing di pohon. Saya dari tadi di sini enggak, katanya gitu. Enggak, saya lihat kamu lagi kencing di pohon. Enggak, saya di sini. Udah kalau gitu kita pulang aja. Yang lain udah tinggal aja, dia bilang gitu. Nah pada saat dia bilang gitu, udahlah kalau gitu udah kita pulang sekarang gitu kan. Karena saya juga udah capek, udah males gitu kan. Ya rasa takut juga udah takut lah, selama perjalanan tuh memang selalu takut gitu. Nah pada saat kita mau jalan, tiba-tiba dari belakang ada yang bilang, Mas mau turun ya, katanya gitu. Terus si Angga bilang, enggak, si Angga nengok gitu sambil bilang, gimana itu? Udah pokoknya jangan ditengok, lihat aja lurus ke depan, saya bilang gitu. Pokoknya ada suara, ada apa, kamu jangan lihat ke belakang, lurus aja ke depan gitu. Nah begitu jalan, mungkin ini bagian yang mulai semakin saya pikir memacu rasa takut saya gitu. Semakin turun itu ternyata semakin mencekam gitu suasananya. Dari belakang orang-orang yang tadi ikut itu kedengeran, langkahnya itu kedengeran. Mereka tuh ngikutin gitu. Mereka ngikutin. Terus si Angga bilang, Pung kayaknya mereka ngikutin gitu kan. Iya kayaknya sih ngikutin, tapi udah pokoknya jangan dilihat. Kalau nanya juga pokoknya jangan dijawab gitu kan. Suaranya tuh semakin dekat. Kita semakin kencang, dia semakin dekat gitu. Semakin kencang, semakin dekat. Enggak, udah lari aja lari gitu kan. Lari. Walaupun sempat jatuh karena gelap gitu kan, kita lari. Tiba-tiba memang karena lari semakin jauh suaranya, nggak kedengeran. Nah pada saat lari itu mulai tuh di situ mencekamnya semakin bertambah. Jalur yang kita lewatin itu tiba-tiba itu ada harimau. Tuh harimau tuh lagi duduk membelakangi kita, itu lagi duduk. Kita semua berhenti dulu sini, terus jangan berdiri, kita harus jongkok. Itu nggak tahu kenapa, pokoknya tiba-tiba kayak ada yang mengarahkan gitu. Kamu jongkok gitu. Itu dari suara dari belakang tuh ada yang bilang, kamu jongkok gitu. Oh, ada suara? Ada suara yang bilang, suara itu suara kakek-kakek yang pada saat tersesat itu. Itu suaranya masih ingat, suara kakek-kakek itu. Dia bilang, si Angga bilang, terus kita harus gimana? Udah diam aja dulu sini. Terus akhirnya saya bilang, enggak, mungkin barangkali